Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muhajirin fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'ah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang kesuksesannya diawali dengan hijrah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah di tahun baru Islam ini, khususnya dan dalam momen memperingati hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah, marilah kita niatkan diri kita untuk selalu senantiasa berhijrah. Berhijrah dalam arti hissi maupun berhijrah dalam arti maknawi. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, hijrah itu ada dua, ada hijrah hissi, hijrah hissiyah, dan ada hijrah maknawiyah. Hijrah hissiyah ini sudah banyak dilakukan oleh para nabi, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga melaksanakan hijrah, Nabi Musa juga melaksanakan hijrah, Nabi Lut juga melaksanakan hijrah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya juga melaksanakan hijrah. Hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah berpindah dari satu kota ke kota lain. Hijrah berpindah dari satu negara ke negara lain. Kalau di Google kita baca hijrah itu definisi modernnya immigration, imigrasi, perpindahan antar negara. Tetapi hijrah itu sebetulnya bukan hanya dimaknai antar negara, antar kampung, antar komplek, juga adalah hijrah, hijrah hissiyah. Itu jadi hijrah hissiyah itu contohnya sudah banyak. Termasuk hijrahnya yang di dalam kisah terkenal seorang yang sudah membunuh 100 orang. Kemudian orang itu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertemu dengan seorang ulama. Ulama itu memberikan saran agar berhijrah. Jadi agar dia menemui seorang ulama yang sangat populer, ulama yang sangat luar biasa, agar dia bisa berhijrah, agar dia bisa bertaubat. Kemudian di tengah jalan meninggal dunia, dan ketika itu para malaikat berantem, cekcok. Ini orang masuk surga apa masuk neraka?
Karena dia itu ada niat taubat tetapi belum sampai ke tempat tujuan. Dia sudah niat berhijrah tetapi belum sampai ke tempat tujuan. Lalu diputuskanlah untuk diukur jarak dari tempat dia melangkah ke tempat tujuan. Banyakan mana? Kalau banyakan jalan yang udah dilampaui, dia masuk surga. Kalau lebih sedikit yang udah dilampaui, masuk neraka. Kebetulan bedanya hanya 1 jengkal. Lebih banyak yang sudah dilakukannya, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hijrah secara hissi. Ada lagi hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu adalah berhijrah, berpindah lima haramallah, berpindah dari apa yang diharamkan oleh Allah kepada yang dibolehkan oleh Allah. Kita misalnya yang tadinya sholatnya jarang berjamaah, kemudian kita rajin berjamaah, itu adalah hijrah maknawi. Kita puasanya yang tadinya tidak pernah puasa sunnah, kita puasa sunnah, itu namanya hijrah maknawi. Yang tadinya enggan memberi zakat, tahun ini berusaha memberi zakat, itu adalah hijrah maknawi. Jadi hijrah itu ada 2. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Jadi hijrah itu harusnya dilakukan oleh kita sampai kapanpun, baik hijrah hissiyah maupun hijrah ma'nawiyah. Hijrah hissiyah untuk saat ini bisa saja, misalnya kita ngontrak, kita tinggal di tempat tinggal yang jauh dari masjid, yang membuat kita itu malas ke masjid karena jauh. Kita pindah cari tempat di komplek yang ada masjid. Kalau itu mampu, itu hijrah juga sama. Misalnya di daerah kita ini, waduh, ini banyak kegiatan-kegiatan yang kurang bagus. Ada minum-minuman lah dan lain sebagainya. Kalau malam hari kita merasa tidak nyaman, kita bisa berhijrah. Itu baik tadi secara hissi, hijrah tempat, atau maknawi, yaitu hijrah lima haramallah. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang yang berhijrah itu luar biasa, seperti ayat yang dibacakan tadi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wasa'. Barang siapa orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan tempat hijrah yang luas. Kalau orang mau hijrah, insya Allah di tempat barunya akan dapat tempat yang luas dan rizki yang banyak. Rizki yang banyak. Maka tidak heran jamaah sekalian, misalnya di kampung kita, di daerah ya, bisa dibedakan mana orang yang rajin berhijrah dan enggak. Kalau dia rajin hijrah, biasanya banyak sekali kemajuan-kemajuan, banyak sekali perubahan-perubahan dalam hal apapun. Misalnya orang yang mencari ilmunya itu hijrah jauh, ada ke kota lain, ke provinsi lain, bahkan ke negara lain, itu berbeda dengan mencari ilmunya hanya di tempat sendiri. Ada orang yang berbisnis di tempatnya sendiri dengan di tempat lain, biasanya umumnya itu bagusan lebih berkembang di tempat lain. Gitu. Sama. Jadi orang yang berhijrah itu Allah janjikan tadi akan Allah berikan keluasan tempat, Allah berikan rezeki. Maka jangan takut-takut dengan hijrah ya, dengan hijrah berubah, berkembang agar kita maju. Karena Nabi Muhammad SAW
Di dalam kisahnya, seandainya tidak ada hijrah, mungkin tidak akan sehebat saat ini gerakan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan oleh kita jamaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mampir ke Depok, belum pernah mampir ke Indonesia, tetapi umat Islam adalah mayoritas. Kenapa? Itu awalnya itu dari hijrah. Maka tatkala terjadi problem di zaman Umar bin Khattab, ini ada surat, ada dokumentasi surat, tapi enggak jelas ini tahun berapa suratnya ini. Bulan Rajab tahun gajah, bulan Rajab tahun apa, bulan Rajab, jadi tidak jelas. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat, para pembesar-pembesar sahabat untuk mendiskusikan kapan tahun Islam dimulai. Di sana ada perdebatan. Ada yang memandang bahwa sebaiknya tahun Islam itu dimulai sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi usia 40 tahun, itu tahun satunya. Ada yang berpendapat sebaiknya di saat wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat sebaiknya tahun Hijriah itu, tahun Islam itu dimulai sejak Isra Mi'raj. Ada juga yang berpendapat sebaiknya tahun Hijriah itu dimulai sejak hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan yang paling kuat argumennya adalah tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Kenapa hijrah? Nah, ini argumennya sangat kuat sekali karena awal kemajuan dakwah Islam itu diawali dari hijrah. Awal kemajuan Islam, perkembangan dakwah Islam Nabi itu dimulai dari hijrahnya Nabi. Yang kedua, ada pertanyaan lagi. Nah, kan hijrahnya Nabi itu bulan Safar. Nyampe di kota Madinah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Tetapi kenapa bulan pertama tahun Hijriah itu ada di bulan Muharram? Tuh, kemarin orang Indonesia banyak yang keliling komplek, keliling kampung bawa obor segala macam. Kenapa? Kenapa tidak saat Nabi berangkat bulan Safar, ya, bulan depan? Kenapa tidak pada saat Nabi sampai di kota Madinah bulan Maulid? Malah yang dipilih bulan Muharram. Alasannya adalah karena hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah itu direncanakan sejak bulan Muharram. Maka dalam Islam itu rencana juga udah dihitung amal. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, para jamaah sekalian, disebutkan bahwa kalau sesuatu yang baik, amal yang baik, baru niat itu udah dihitung amal. Tapi sesuatu yang buruk, kalau kita baru niat nih, baru menginginkan, baru merencanakan, Allah tidak catat sebagai dosa. Ketika amal buruk dilakukan, baru Allah catat sebagai dosa. Ketika tadinya sudah merencanakan dosa, kemudian gagal, enggak jadi, Allah malah kasih pahala. Masya Allah. Jadi sejak rencana udah dihitung. Yang kedua alasannya adalah karena bulan Muharram adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Banyak yang menarik dalam hijrah itu. Jadi hijrah Nabi itu penuh perencanaan yang matang. Misalnya jamaah sekalian, kenapa ketika hijrah Nabi malah mampir di Gua Sur? Mampir dulu di Gua Sur
sebanyak 3 hari 3 malam. Kenapa tuh? Padahal Gua Sur itu berlawanan arah dengan Madinah. Nah, ini bagian dari strategi hijrah. Yang kedua, kenapa Nabi dalam perjalanan tidak menggunakan jalan tol? Kalau sekarang jalan tol ya. Nabi malah menggunakan jalan yang tidak biasa dilewati orang. Bukankah Nabi itu sudah dijamin pasti aman? Enggak begitu, Pak. Nabi itu harus strateginya harus jelas. Yang ketiga ada lagi pertanyaan, kenapa Nabi menyewa guide-nya itu non-muslim? Ya iya kan? Kenapa non-muslim? Abdullah bin Uraikid. Kenapa yang disewa non-muslim? Karena dia yang profesional di bidang navigasi di waktu itu. Kemudian kenapa Nabi datang ke Madinah yang dibangun masjid? Kenapa Nabi dalam menyatukan umat yang dibangun yang dibuat itu piagam Madinah? Kenapa Nabi itu yang diperangi adalah orang-orang yang tidak menjalankan piagam Madinah, mau muslim mau enggak, kalau dia tidak sesuai dengan piagam Madinah diperangi bersama. Itulah di dalam hijrah itu sungguh luar biasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan buahnya kita rasakan. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita tanamkan dalam diri kita semangat hijrah. Kepada generasi-generasi kita tanamkan semangat hijrah, baik itu hijrah hissiyah maupun hijrah maknawiyah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi al-muhajirin yang senantiasa berhijrah lima haramallah dan berhijrah kepada yang semakin baik dan semakin memberkahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'is sahabati wal qaramati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum wa'tina bidolatil islam bihidayatika rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur